timbul kebaikan Pak Haji. Ini gerakan Muda Ansor dan semua alumni Ansor berbeda. Ini sih pengurus kajian alumni ya kiai ini ini perlu ada sedikit kesemangatan sehingga kalau pengurus NU ketemu Ansor kompak, baca kompak itu masih punya harapan ke depan yang lebih besar. Tapi ketemu Ansor dan Pakaian, Muslimai Pakaian, DPR pemuda kompak itu miris. Itu NU sekarang tokoh yang nantak kajian sampai ini. Ukurannya bukan kan Ansor dan ini untuk ke depan. Kalau Ansor dan kompak, berarti ke depan akan tetap kompak. Dan tangan ini akan bisa menjadi ukuran yang paling tidak kepada anak cabang-cabang yang lain. Semua kegiatan Ansor Banser Pakaian semarak sehingga manfaat dari semarakan itu akan bisa dirasakan dan akhirnya bisa membawa ke depan nanti untuk lama akan lebih baik ketimbang saat-saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, kalau bicara halal dalam itu sudah ada yang biasa. Artinya kita sudah bisa memahami kenapa ada halal. Dan pertama kali halal ini diselenggarakan itu ide muncul juga dari tokoh Nahdlatul Ulama, yakni Al-Mafrulah sebagai Haji Abdul Wahab Rasulullah. Sebelum itu belum ada istilah halal. Kalau istilah silaturahim itu sudah. Setelah Indonesia merdeka tahun 45, di mana di antara tokoh-tokoh nasional yang sama-sama punya jasa dalam rangka kemerdekaan, ini masih belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan kelangsungan kemerdekaan, menjadikan Bung Karno selaku presiden gundah kalau tokoh-tokoh politiknya belum kondusif. Bagaimana kita akan membangun dari kebingungan dan kegundahan itu kita nasihat kepada Pak Wahab yang kesimpulannya supaya diadakan silaturahim dengan bahasa halal bihalal. Karena silaturahim beberapa kali dilakukan ternyata belum bisa menyatukan pandangan dari tokoh-tokoh yang sedikit ada selisih. Dan diadakan silaturahim plus halal bihalal. Dari situlah akhirnya antara kemudian satu dan yang lainnya masih sedikit ada perselisihan, akhirnya bisa menyatu karena halal bihalal itu saling ngapuran antara satu dan yang lainnya. Dari Mbah Wahab itu sampai sekarang alhamdulillah halal bihalal benar-benar berlaku di negara kita di Indonesia. Tidak hanya kepada kalangan tertentu, semua lapisan masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat biasa melaksanakan halal bihalal. Bahkan di Tulungagung, insya Allah segera dilaksanakan. Hasil komunikasi saya dengan Pak Kapolres yang terakhir pada Jumat yang lalu, waktu saya sedang ada tugas khotbah di Masjid Al-Hafidh Kapolres, itu salah satu dari beliau. Saya minta Pak Kapolres menyelenggarakan halal bihalal kebangsaan di guru saya. Apa itu halal kebangsaan? Halal biasa, misalnya tinggi. Enggak, kalau saya pikiran saya tidak. Halal bihalal tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam. Namanya ngapuran kan tidak dua Islam atau Islam, kafir. Artinya saya ingin diselenggarakan halal bihalal seluruh tokoh agama di Kabupaten Batu diundang dalam rangka meningkatkan supaya terlalu lebih suasana kondusif lebih aman. Alhamdulillah beliau menangkap dengan baik dan
Ini artinya apa, Bapak saudara sekalian? Kalau istilah halal ini tetap kita jaga, apalagi pencetusnya itu tokoh kita, kiai kita, ini insya Allah tradisi halal tetap akan semarak di mana-mana. Ini artinya jasanya Nahdlatul Ulama dengan istilah halal bisa menyatukan bangsa ini. Ini pertama. Yang kedua, ya memang kita sudah mencari setiap manusia berkomunikasi, berhubungan, itu pasti punya salah. Yang namanya hablum nanas yang kita biasa kita pelajari bersama. Kita sebagai makhluk Allah yang diberi kewajiban untuk melaksanakan perintah menjauhi larangan juga punya salah banyak. Karena juga banyak perintah yang kita abaikan, bahkan kadang-kadang tidak kita lakukan. Begitu pula ada larangannya sekalipun kita sembrono melakukan. Itu berarti kita punya salah dengan Allah yang biasa kita sebut hablum Allah. Insya Allah hari ini kalau benar-benar pada waktu Ramadan kita benar di dalam melakukan kewajiban Ramadan, dalam arti benar-benar kita yakin bahwa melaksanakan puasa Ramadan itu berdasarkan keyakinan, karena di situ kalau kita ingat sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan, kita lakukan puasa dengan yakin iman bahwa itu perintah kewajiban dari Allah, kemudian puasa hanya kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharap juga Allah. Insya Allah sekarang ini karena kita sudah halal dan zakat segala macam, kita sudah kembali pada fitrah. Kalau sudah kembali pada fitrah, yang paling berat menjaga kefitrahan kita ini yang paling berat. Karena ya kita manusia, sifat manusia lali-lali itu. Selama lali itu berlali, saya kira ditebus dosa tidak apa. Tapi kalau etok-etok melali, etok-etok lali alias kelali, nah ini sulit ditebus. Bisa lali, wes, padahal belum. Jadi kan sulit. Kalau lali memang jalan, tapi kalau kelali itu berat. Padahal kita ini sering kelali dengan melalui dengan kewajiban kita itu sekali tempo kita menganggap itu hal yang wajar. Untuk itu mari dalam rangka bulan Syawal ini, artinya peningkatan, kita tingkatkan hal-hal yang menuju kebaikan, baik secara pribadi, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita kepada Allah melaksanakan kewajiban, hubungan kita sesama pengurus organisasi, dan kewajiban-kewajiban di dalam melaksanakan tugas organisasi. Ini sedikit masalah halal, mudah-mudahan dengan halal ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik masa-masa yang akan datang. Ini saja halalnya. Yang kedua, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian ini berbicara tentang Ansor, NU, kita kaitkan dengan tanggung jawab kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak sahabat sekalian, Nahdlatul Ulama ini sebetulnya sebelum merdeka itu sudah berpolitik. Tapi kenapa kok tidak mendirikan partai politik pada waktu sebelum merdeka? Kok mendirikan jamiah bukan partai politik? Karena memang negara masih dalam cengkeraman penjajah. Kalau pada waktu NU lahir kemudian mendirikan partai politik Nahdlatul Ulama, ya tidak mungkin Indonesia dikuasai Waldo. Tidak boleh. Karena penjajah lebih paham tentang politik. Tetapi kiai-kiai pesantren, para masyayikh, para habaib yang berjuang mendirikan pondok pesantren pada saat itu bisa membuat satu siasat, mensiasati
tidak mendirikan sebuah partai politik, tetapi mendirikan sebuah jamiah yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Lalu ceritanya panjang sampai orang ujung-ujung jadi NU ya enggak. Wajar ceritanya, tidak cukup diceritakan 1 jam. Kalau ditulis kemudian tebal sekali. Sehingga dengan berdirinya jamiah Nahdlatul Ulama, yang namanya penjajah dan yang kuasa tidak paham. Direktur jamiah Nahdlatul Ulama itu bukan ya tahlilan, berjajet, sholawatan, hanya itu. Padahal tujuan intinya sudah berpolitik, yaitu kita mendirikan politik. Dalam arti berbicara politik untuk memerdekakan negara. Dengan berjamiah bisa menyatukan kiai-kiai se-Jawa Madura, bisa menyatukan kiai-kiai se-Indonesia menjadi satu tujuan bagaimana agar negara Republik Indonesia ini segera lepas dari cengkaraman penjajah. Artinya apa? Republik Indonesia yang merdeka usianya sudah lebih dari 70 tahun ini tidak bisa lepas dari perjuangan Nahdlatul Ulama, lepas dari perjuangan Islam dan pesantren, tidak bisa. Maka kalau sampai sekarang ini bahwa yang paling betul bicara NKRI harga mati itu yang Ansor dan NU, ini tidak boleh berlebihan. Ya memang Kiai NU yang memerdekakan negara, yang menjadi motor supaya negara merdeka itu Kiai NU. Dan begitu sekarang, kalau sudah kita berada di zaman merdeka, dan kita sekarang memang tidak berada di partai politik, karena kita di NU dan Banom ini kan bukan partai politik, Ansor Banten bukan partai politik, tetapi kita harus paham betul dengan situasi politik yang ada di negara kita. Ini kalau menjadi PKB NU, ini lebih paham. Walaupun semoga PKB ini berarti kakak itu bukan. Paham Ansor Banten harus paham. Kalau tidak paham, tugas kita sebagai Nahdlatul Ulama, sering saya katakan ada 2 yang besar. Ya, seperti pada waktu lahir, yang paling utama memang kita mengembangkan dan memperjuangkan dan mempertahankan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, itu otomatis. Yang kedua, tugas awal kita sebelum merdeka ingin memerdekakan negara, berhasil. Sekarang tugas kita secara politik ingin menjaga agar NKRI utuh. Nah, sekarang ini apakah NKRI masih utuh dan masih tegak kuat? Secara umum ya, masih utuh, masih kuat secara umum. Akan tetapi 20 tahun yang lalu sampai sekarang, yang ingin merokok NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 sudah mulai bergerak masif. Kalau NKRI-nya dia setuju, tapi Pancasila dan Undang-Undang 45-nya tidak setuju. Ini sekarang sudah sedang berjuang bagaimana Indonesia ini segera lepas dari Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, ini kewajiban kita di Ansor Banten. Ke depan makin berat ketimbang saya. Saya tidak akan langsung panggil saya ini. Pak Haji Adiono yang sambil tidak mungkin akan jadi Ansor lagi. Tapi panjang kan dari NU nanti. Lalu itu mulai sekarang kita harus paham ideologi politik, ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini jangan sekali-kali kita lepas. Belum politik kita politik kebangsaan ya. Politik rahmatan lil alamin istilah kiainya. Istilah nasionalnya kita berpolitik bangsa. Dan nanti kita berkewajiban menjaga NKRI dan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini jangan sampai runtuh ini. Ini tanggung jawab Anda semua dan depan. Nah, aku sebenarnya
sudah 67 tahun. Dan 67 saya. Jadi podo-podo umur kan 100 tahun, nanti ini bisa apa di bangsa saya? Podo-podo 100 tahun ya, dan tidak bisa 45, 1 tahun kurang. Saya ketimokan, silakan kurang. Artinya apa? Kami dia itu sudah sedikit punya keringanan tanggung jawab akibat panjenengan. Panjenengan masih harus menghadapi situasi terjejak. Sekarang paham mata Salafi ini berkembang di negara kita luar biasa dan itu banyak titik. Kalau bapak-bapak sering membaca itu dan siaran TV ini jelas saja. Bu, bener gurau jadi medsos. Tapi saya yakin itu benar. Barusan tadi saya juga menggunakan berangkat tadi diceritakan bahwa sekarang ideologi Wahabi Salafi pertama yang menjadi teroris itu orang-orang Wahabi dan Salafi itu pasti yang menyatakan ini. Yang disasar tidak ada kalangan bawah, justru kalangan menengah ke atas. Saya tidak ingat Polda mana, barusan Kapoldanya mengumumkan ada 1.200 anggota Polri yang telah mencabut baiat. Coba bayangkan, satu provinsi ada 1.200 anggota TNI, anggota Polri yang mencabut baiat. Ini artinya apa? Sebelum dia mencabut, dia sudah terpapar Wahabi dan Salafi yang berontak-berontak itu. Kemudian sekarang itu ternyata para artis yang dulu yang diseroskan saya itu mau ansor di dalam jurusan ini nanti anak cabang besok ini kalau maka saya katakan ke depan kita Ansor Banten akan lebih punya tanggung jawab ketimbang kami yang sudah usia di NU ini. Untuk ini disertakan jauh malamnya kan hanya jauh nggak ada ini yang paling malam banyak. Biasa lah foto-foto kalau kan lumrah kayak jika dia kalau ini yang organisasi harus jadi prioritas, jangan kalah semata yang dilihat, tapi Ansor Bansernya ini yang penting. Oh kita kumpul di Ansor Banser pasti ada sesuatu yang harus dibawa pulang, pasti ada. Masya Allah. Saya ini didikan Ansor Banser model baru lama biasa. Ya kira-kira semangatnya memang ya tidak seperti sekarang. Saya ini didikannya Pak Burhanuddin, Pak Haji Muhammad Siddiq Ibrahim, Pak Jabir Soleh Ibrahim, DKI Gawe. Itu semangat luar biasa. Sama singkat pada Ustaz PKI, sama di sana lihat. Baju jiran kumpul ke Ansor Banser di rumahnya. Sekitar 30-an orang paling banyak. Akan kemana? Akan nyerbu PKI di Gunung Kidul.
mori kira-kira 2 meter segini geber. Kemudian cap jempol cocok jempolannya. Setelah darah keluar, cap jempol. Lek tadi cap jempol kawannya mulai. Blok kelihatan. Seperti itu. Dalam rangka apa? Jangan sampai komunis PKI itu berkembang terus. Ansor banser musuhnya berdampak. Pak Lek saya itu kapan pulang cerita oleh Musa ini, ya Allah. Nah, sekarang ada baca dihadapi siapa? Komunis secara resmi tidak ada. Tapi ideologi komunis PKI masih ada di negara kita. Apalagi sesama muslim kita yang kita ada. Wahabi Salafi, Khawarij segala macam. Gusti Allah podo, Quran podo, Nabi podo, Allahu Akbar. Tapi politik kenegaraan juga sama. Ini berat. Kalau kita menghadapi Kristen, Katolik, Buddha wajar, bagi agama yang tidak sama dengan kita. Tapi ini nanti anak mulai Pak Habib Rizik, coba bayangkan. Kono ngomong ya Allah, Akbar. Ini kan satu hal yang betul-betul berat. Lalu satu jalan kita kompak berorganisasi, sehingga sesuatu yang mungkin segera kita dengar, kalau organisasi kompak itu segera bisa kita dengar. Ya sekarang ini masih mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Artinya masih mampu lah. Indonesia bersama-sama Nahdlatul Ulama di komponen yang lain untuk menghadapi kelompok-kelompok yang ingin merubah negara kita Pancasila menjadi negara Islam itu masih mampu. Apakah kalau nanti betul-betul menjadi negara Islam dan untung tidak? Tidak. Atau jadi kata apakah Indonesia kurang Islam sekarang? Kalau akan Islamkan lagi malah tidak untung kita ini negara. Karena apa? Indonesia penduduknya sudah kadang apa ya? Jenis-jenis agamanya sudah kadang seperti ini. Ya sudah universal. Bahkan negara kita bukan negara agama, akan tetapi masing-masing pemuda agama sudah terpenuhi kebutuhannya untuk melakukan kewajiban ibadahnya. Kurang ukur. Mau Islam sekarang pengen rapi ya kantor urusan agama. Pengen haji enak kasih haji. Coba kurang apa? Ada majelis ulama dulu sedikit majelis jadi cemuan kan telepon sing salah yang belum mobil keren. Kurang apa? Urusan ibadah pemerintah tidak ikut campur secara langsung. Hanya aturan-aturan tertentu itu demi kerukunan, demi hal-hal yang memang harus kita pahami bersama. Untuk itu saya sekali lagi mengajak kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian sebagai generasi muda NU, mari kita kompak berorganisasi dan jangan takut atau jangan khawatir. Nah, untuk terus berorganisasi, ya harus ansor. Mungkin si rapi ya si butuh ujung, si lagi, si mulai dari anak. Apakah ngurus ya kita anak suka pakan ngopo? Masya Allah, kalau mikirnya ngono udah sudah berjuang. Ya memang benar, jadi saya mengalami masalahnya. Memang, maaf, ini contoh saya yang tak begitu ya. Saya dulu waktu muda, sebelum menikah, ya, bukan orang bodohan, walaupun saya cuma jurusan kuliah saja, bukan orang kampus atau tidak pernah kuliah, tetapi apa ya? Alhamdulillah saya dididik kiai yang pintar organisasi yang alim, sehingga bisa membawa pola pikir saya melok-melok oposisi biasa dengan kiai yang pintar organisasi yang alim itu, baru sadar alim. Buat kerja keteringkasannya, sungguh-sungguhnya, semangatnya itu terbawa. Kalau bapak-bapak yang sudah berusia seperti Kiai dan Pak Gabiola ini Pak bulan itu kalau digantung. Wah,
Gak pedihan, dia terus kadang bicara. Sampai dari guru agama terbaru itu pembuka gak pilih lain dari guru agama. Bisa saya Pak Badol, Pak Burhanuddin, Pak Bukarun itu goro-goro kon berkat pilih lain dari guru. Saya kira lainnya paling itu kan. Dulu dipanggil sekarang bebas pengen jadi NU ya silakan dapat portal ya udah. Nah biar nggak bisa. Nah kesemangatan yang saya bawa ini memang sampai semangat waktu saya rapi itu saya nggak mikir aku tuh lagi rapi tujuh tak imoni pola kuliah maksud bicara duit nggak mikir sampai tadi. Ya mau pemuda atau beler nakal wajar. Semenjak saya itu pada waktu muda itu yang mulai jam 4:30 lalu satu voli langsung udah pulang di masjid Sambil Jogja itu tempat mbahnya ini. Saya tuh turun ke tempat mbah ini. Kemudian setelah maghrib koordinasi dunia sampai jam 8 malam dulu film cek konten filmnya menurut ini agara film singkapan undang biang ya. Berarti itu ya. Niagara Tanggalan. Nah, setelah jam 12 malam pulang, sepeda di Cikangkang ke masjid rumahnya. Orang mana motor sama lu. Sepeda dipikul lobok dan juru masjid di Cikangkang di Banyak itu. Itu hampir 3 hari sekali semacam. Tapi tertib ngajinya itu memang dipertiar misalnya. Silakan kalau ngaji saya bilang dilakukan waktu subuh sampai datang yang ada itu tak gerujuk banyak. Itu gue sampai pasar Kowi itu Merdeka pecah pada santri kecil sampai ada subuh datang banyak satu kok gerujuk. Dan apa ya ketegasan bukan karena itu tegas, karena itu kan lain. Tegas, ketegasan itu ternyata bisa membawa saya. Jadi sampai sekarang itu kalau waktu saya itu sulit untuk menghindari waktu tepat. Seperti hari ini, Mas Haris itu menulis di WA itu jam 19.15 menit dimulai kan. Aku nenek undangan disetak, aku setak memberi sesetak, boleh banyak lekas aku WA. Ternyata jam 19 menit saya tanya nantinya dari itu Pak sedang alih. Karena saya jam 9 ini malah kita pegang ini. Kan begitu kan. Artinya ketepatan waktu itu perlu kita jaga pula. Kalau tepat waktu kita jaga, kesibukan berikutnya kita tidak akan lanjut. Pengalaman saya di sekolah waktu itu Pak Haji. Saya dulu waktu jadi kepala sekolah, jam 7 kan ada guru yang terlambat, ini berban-ban guru tahu kok pemburi. Untuk sepeda, untuk motor, nggak boleh juga di dalam motor. Untuk buri menuju halaman belakang. Termasuk saya telat ya belok. Kenapa pikiran saya? Kulino tepat waktu, pekerjaan berikutnya tidak akan lanjut. Tapi kulino belanja waktu, kerjaan di depannya kita sudah akan selesai. Coba buat itu, jam 2, dulu jam 10. Jadi lupa tenang 1-2 jam selesai sudah semua urusan kita rapatkan. NU itu memang ya, tidak boleh. Ayo aku segai ngomong di NU itu kan terbayar undang jam 8 ke tempat jam 8 NU lawas. NU-nya NU lawas itu paling tidak bawa 1 jam NU lawas. Kemudian juga ini kita lihat di Ansor di bangsa. Karena apa? Kita memang mengikuti zaman yang sudah serba cepat ini. Informasi masuk di medsos itu cepat. Awalnya kita pertemuan bahwa kapan kita akan hukum itu. Ini diantaranya yang sedikit saya sampaikan sebelum saya alami. Mulai saya muda sampai tua ini memang apa ya? Di organisasi sudah mendarah-mendarah. Sampai aku itu jauh. Lah abang greges.
Sing tak sukses itu pengganti panggan orang besar itu penak. Kalau greges tak pikir ya Allah urusan gue ini apa kok greges kabeh. Pindah enak rasanya. Buat di rumah saya itu sama ada kata-kata selalu enak bukan hijau. Bukan greges, bukan bungkus. Pas sekarang dia merasa umat-umat nggak tahu lagi, kamu sakitnya apa? Jangan kamu sakit. Ya alhamdulillah. Hal-hal semacam itu ternyata bisa membawa dan mendorong kondisi saya itu sedikit ya, sampai bisa melihat diri. Ya pernah sakit biasa lah dokter. Kemudian saya itu sudah apa ini dan jantung itu sudah ring tiga jalur dan terpasang ring. Coba alhamdulillah perasaan ya karena ke bawah coba semangat dan demen hobi itu walaupun sakit atau tidak enak itu kalau senang hobi akhirnya hilang itu sakitnya. Saya ingin teman-teman Ansor-Banser khusus Jawa Tengah bisa semangat dan saya yakin dari bapak-bapak NU akan bisa memberi kesemangatan Ansor-Banser. Caranya gimana saya tahu bapak-bapak sudah berpengalaman. Yang penting generasi muda ini diberi peluang untuk berkreatif. Jangan selalu pojok, jangan. Silahkan membuat ide apa yang harus kamu lakukan dengan catatan sebelum dilakukan ngomong saya harus buat. Ini penting ini. Katakan ada bazar kan dari kegiatan apa-apa sebelum dilaksanakan matur dulu pada Bapak Ibu pada panitia. Kenapa? Kalau yang takut dia bisa jawab. Lu sampai mau kegiatan umpame, kalau sudah ketemu sesepuh, kan aku tahu cak-cak kayak duko orang ngerti kan, welcome lagi. Ketua kali udah kan kaji, kita menjadi lembut laporan. Ini kalau dari komunikasi, ini penting dari macam ini. Tetapi kalau semua kegiatan itu harus manut NU dan tidak diperlukan sama sekali, ini ide-ide yang tidak muncul akan menutup kegiatan dan kreativitas anak-anak muda. Kenapa begini? Karena anak muda menjadi harapan kita semuanya untuk ke depan tidak hanya semata-mata demi kepentingan Nahdlatul Ulama, tetapi juga kepentingan masyarakat umat di Indonesia ini. Barangkali itulah terlalu panjang nanti waktunya juga malam. Saya yakin semuanya akan punya jiwa berjuang, baik berjuang untuk kepentingan keluarga, berjuang untuk organisasi, dan harus diyakini memperjuangkan Ansor-Banser, insya Allah keluarga tidak akan tertinggal untuk kepentingan hidupnya. Wis tak lakoni wis 60 tahun, anak mungkin 5, putu-putu 9, makan sego kabeh. Saya punya anak 5, cucuku misopo. Sekarang dia semangat kabeh. Saya dulu bayangkan. Anak 5 iso tak kek ning ngendi. Omahku yo kan kae sak cepulen kae selipurku. Pindah dhewe. Tapi bilang tak 5 itu yo manggon kabeh tinggal satu. Satu sing nggon omah cek. Sing bareng manggon dhewe ning bali desa kae. Seneng loro manggon ning tanggung papat kae. Seneng mertu loro papat itu joyus apa dhewe-dhewe. Kan nomor papat nomor 5 nang omah. Hilang kabeh. Jenengan ada sapi kok ngene iki wong rapi saudara rapi. Ya, aku kan makan wala wong sing arep makan kok sampe ya. Sing nyadep pangan itu ora sing gawe wae itu. Itu saja Gusti kula ngurusi agama panjenengan asa bojo kula, asa bojo anak kula iki yang gawe bojo kula ora. Pasrah kok